Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang hadir di majelis ini seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan suami bunda semuanya yang hadir di tempat ini sebagai suami yang lil muttaqina imama. Dan bunda yang hadir di majelis ini pun Allah jadikan sebagai qurrata a'yun bagi keluarganya. Dan Allah pertemukan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas bahasan tafsir hari ini. Tafsir kita ini insya Allah tafsir suratul Alaq. Iya, surah Al-Alaq. Karena zilzalah sudah, ya, ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha. Punten, maksud saya sudah itu juga. Selanjutnya terakhir Al-Bayyinah. Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi juga sudah. Waktu bulan Ramadan kita sudah membahas tentang Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Iya. Selanjutnya setelah suratul Qadar ini adalah suratul Alaq. Suratul Alaq. Yang disebut suratul Alaq ini adalah yang disebut Iqra. Hafal semua surah ini. 2 ayat 3 ayatnya mah hafal. Kesana mah nggak tahu. Iya, semua tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini turun pertama kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi tidak langsung semua surah Al-Alaq yang jumlahnya 19 ayat, 19 ayat jumlahnya, itu tidak turun 19-nya langsung, tapi turunnya 5 ayat terlebih dahulu. Dan ini turunnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Jabal Nur, di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ketika Rasulullah di Jabal Nur. Kenapa? Saya akan sampaikan singkat bunda. Surah ini adalah pengangkatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika mendapatkan suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini adalah surah yang pertama kali yang turun oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Jabal Nur. Maka dikatakan jabal ini dibilang Jabal Nur. Jabal Nur, kenapa? Apakah ada cahayanya? Karena pertama kali turunnya Quran di situ, dan Quran ini pembawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang hadir di muka bumi ini sebagai petunjuk. Maka penghargaan yang sangat indah dikatakan ini adalah Jabal Nur, jabal yang memancarkan cahaya karena awal Quran turun di situ. Sebutlah Jabal Nur. Iya, Jabal Nur. Sampai sekarang Jabal Nur. Kenapa? Inilah yang hebatnya. Dan punten, turunnya Quran di Jabal Nur. Padahal kalau bunda ingin tahu, saat itu masih ada tempat-tempat yang luar biasa, tempat yang dikagumi oleh manusia. Di situ ada Baitul Arqam,
ada Darun Nadwa, ya. Mungkin di sini tuh gedung-gedung MPR, gedung DPR gitu ya. Kalau dulu itu gedung-gedung atau tempat-tempat yang terhormat. Ada istana Persia, ada istana Romawi, Raja Romawi, ada istananya di mana? Istana di Yaman. Banyak istana-istana yang megah, tapi justru Al-Quran pertama kali turunnya adalah di Jabal Nur, gunung yang mutawadhi. Disebutnya adalah gunung yang paling tinggi, tapi lihat keagungannya dan ketawaduannya. Maka punten, Quran saja turunnya di gunung, bukan di istana. Berapa banyak orang mengira kalau pendidikan itu, pelajaran itu harus berada di tempat-tempat yang wah, di tempat-tempat yang wah segala macam. Justru terkadang di tempat-tempat yang tidak, punten, di tempat-tempat yang tidak terkira, disitulah terlahirnya seorang penghafal Quran, terlahirlah seorang alim ulama, masya Allah. Jadi punten, ingin dengan mengatakan bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari tempat pelajaran apa dan apa dan apa. Namun yang jelas Quran saja turunnya di tempat yang mutawadhi. Mutawadhi itu Quran ini turun pertama kali di tempat yang apa? Yang tawadhu, di gunung. Kalau Allah mau Quran bisa diturunkan di yang terkenal di Mekah, misalnya ada Darun Nadwa, ada Darul Arqam, tapi Allah tidak memilihnya. Pada waktu itu ada istana yang megah, istana Persia, istana Romawi, ada juga yang di Yamannya, istana Yaman, ada istana di Bahrain. Iya, tapi Allah tidak memilihnya, tapi Allah memilih justru Quran ini turun pertama kali di mana? Di gunung. Subhanallah. Tawadhu luar biasa. Saya lanjutkan. Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi ini ada satu kebiasaan, hubbiba alayyal khala. Rasulullah itu sering menyendiri, senang uzlah, senang berzikir, senang tafakur. Maka tidak ada satu orang pun nabi kecuali sebelum menjadi nabi dia tafakur. Tahu tafakur? Tafakur ini seperti yang menciptakan ini siapa ya Allah? Terus saya diciptakan kira-kira untuk apa ya? Itu tafakur. Memikirkan saya berasal dari mana ya? Terus nanti di dunia sesungguhnya ada tugas apa ya? Nanti ke akhirat kita ngapain ya? Itu tafakur, berpikir. Sehingga disebutlah dengan mengatakan ibadatul anbiya tafakur. Ibadahnya para nabi itu tafakur. Ibadahnya para nabi itu tafakur. Tafakur. Makanya orang tafakur itu luar biasa. Karena apa? Lebih mendalami daripada ibadah yang ada. Tafakur termasuk mencoba memposisikan orang lain kepada diri kita dan diri kita posisi orang lain, itu tafakur. Yang simpel-simpelnya. Iya, misalnya lagi mobil, subhanallah banyak nih. Begitu mobil ini terlalu tengah berhentinya atau terlalu miring, kita kan nggak sabar di belakang. Ternyata kadang-kadang ada pasti supirnya perempuan ini, gitu kan? Kadang-kadang begitu, pasti perempuan nih supirnya, pasti perempuan nih. Kalau begini pasti perempuan. Subhanallah. Nah, bunda punten begitu, pantas kan? Kita tidak bisakah kita, coba kalau saya mungkin seperti itu gimana ya? Apakah perlu kita enak nggak bunda? Kalau di mobil di belakang gitu enak nggak? Nggak enak, tapi pernah nggak gitu ke orang? Itu dia, subhanallah. Sama orang lain suka, kita tidak suka. Coba tafakur, iya ya, bener ya. Melihat orang tua, ketika orang tua punten misalnya duduk, subhanallah di bis atau di angkot segala macam, lihat dalam keadaan seperti ini, subhanallah. Kalau belum punya rasa kasihan terhadap orang seperti itu, dalam hati kita, bagaimana kalau ayah saya seperti itu ya? Timbul rasa kasihan. Lalu perhatikan senyuman. Bahkan tidak mustahil kita mengeluarkan 10.000, 20.000. Bahkan tidak mustahil kita akan bilang, Pak mau kemana Pak? Mau ke misalnya ke Meruyung. Ya sudah, Meruyung ya Bang, ini ongkosnya dari saya ya, dia ini. Subhanallah. Kenapa? Inilah hasil daripada tafakur. Hasil tafakur itu efeknya luar biasa. Hasil tafakur itu indah sekali. Hasil tafakur ini, orang bisa berjilbab karena hasil tafakur. Bisa? Ya. Orang bisa sholat mungkin karena tafakur, berpikir. Orang bisa tobat karena tafakur. Subhanallah. Jadi dengan rasa tafakur ini luar biasa. Tapi coba dalam kenyataan yang indah, coba tafakur tentang Al-Khaliq, sang pencipta. Rasul SAW sering ke Jabal Nur. Ketika di Jabal Nur ini permulaan, ulangi lagi, pertama kali perjumpaan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam di Jabal Nur. Subhanallah.
Saya kalau tanya sama ibu di sini, ibu kapan dulu pertama kali jumpa dengan suami ibu dulu? Ada yang lupa? Kacau. Subhanallah. Tapi ada yang masih ingat? Aduh, saya dulu pertama kali itu di kantin itu. Misalnya lagi sekolah. Saya pertama kali dulu di tempat kerjaan. Ada. Saya ketemu waktu itu di angkot. Ada. Saya ketemu waktu itu di rumah sakit. Ada. Saya waktu itu ketemu karena apa? Ada. Insya Allah ada. Kapan ibu bisa berjumpa dengan suami ibu dulu? Ada yang bisa jawab? Ada yang lupa? Lupa saya. Ada. Iya. Subhanallah. Tapi itu kalau ingat indah. Bisa nggak kita indahkan suasana ini dengan cara membayangkan perjumpaan kekasih Allah dan kekasih Allah? Jibril kekasih Allah, ya. Muhammad SAW kekasih Allah, ya. Jumpa kekasih Allah di muka bumi ini. Allahu Akbar. Saat Rasulullah sedang tafakkur, dan perjumpaannya saat Rasulullah dalam keadaan tafakkur, datang Jibril dengan mengatakan Iqra. Subhanallah, Iqra. La haula wala quwata illa billah. Jawaban daripada Rasulullah SAW mengatakan, ma ana biqari. Aku tidak dapat membaca, karena Rasulullah SAW memang tidak bisa membaca. Iya, mungkin ada yang mengatakan, wah itu tidak. Sebetulnya Rasulullah itu bisa membaca begini-begini. Kenapa? Li isbati ala annahu nabi, wa li isbati anna al-Qur'an qaul Allah. Rasulullah tidak baca, tidak nulis. Itu untuk menetapkan kalau Rasulullah ini punten adalah nabi, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu atau Al-Quran. Coba kalau Rasulullah bisa baca, bisa nulis, begitu Rasulullah katakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang akan bilang dengan mata apa? Itu hasil belajar dia itu. Orang dia bisa baca, orang dia bisa nulis. Punten diantaranya singkat, saya pernah menyampaikan di Sirah Nabawiyah, tapi untuk melengkapi daripada ini mukaddimahnya bunda, karena ini penting. Iya, Rasulullah ini tidak pernah keluar dari kota Mekah, hilang dari kota Mekah itu nggak pernah ada. Nggak pernah Rasulullah hilang dari kota Mekah itu nggak ada. Tidak pernah. Rasulullah paling keluar dari kota Mekah berdagang tapi balik lagi bersama para teman-temannya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah hilang dari kota Mekah 1 tahun 2 tahun, begitu tiba-tiba jadi nabi, orang dia bilang apa? Hasil nyantren nih, santren dia di sono, dapat ilmu. Makanya Rasulullah tidak pernah pergi. Yang kedua, apalagi Rasulullah SAW tidak punya guru dari manusia yang mengajarkannya. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkannya Jibril. Iya, kenapa? Kalau Rasulullah punya guru dari manusia, begitu Rasulullah jadi nabi, yang lebih hebat siapa? Gurunya. Keren itu ya, orang bisa mencetak nabi. Nah itu dia. Iya, kalau ada orang yang profesor, yang lebih hebat lagi yang mencetak dia profesor. Orang jadi profesor karena ada yang lantik. Coba kalau nggak ada yang lantik profesor, jadi nggak? Nggak jadi. Yang menobatkan Anda jadi dokter siapa? Ya dokter. Iya. Jadi yang lebih hebat itu atasannya. Rasulullah tidak punya guru kecuali Jibril. Dan Rasulullah tidak baca dan tidak menulis. Ummi, tidak baca dan tidak nulis. Kalau Rasulullah bisa baca dan bisa nulis, semuanya apa yang ada itu adalah akan digambarkan kalau ini adalah hasil daripada karya Muhammad SAW. Orang akan bilang, itu kan hasil karya Muhammad. Hasil karya dari mana? Beliau nggak bisa baca dan tidak bisa nulis. Iya. Hasil pesantren. Pesantren kapan? Orang dia nggak pernah kemana-mana. Oh, ada yang ngajarin itu siapa? Siapa gurunya? Subhanallah. Makanya saya pernah menyampaikan begitu Rasulullah jumpa dengan Waraqah ibnu Naufal, menerangkan tentang surat ini 5 ayat, 3 hari Waraqah ibnu Naufal wafat. Kenapa? Kalau beliau masih hidup, pasti Rasulullah akan ketemu terus dengan Waraqah, dan orang-orang akan bilang kalau Waraqah itu adalah gurunya Rasulullah. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Saya lanjutkan. Iya. Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat luar biasa sendiri, Iqra, dan itu kata-katanya bacalah. Rasulullah jawab, mana biqari. Bunda punten, kata-kata Iqra juga nggak tahu, baca. Bacalah. Bacalah apa? Bacalah. Bacalah. Jadi bacalah itu, bacalah. Seolah bacalah. Kalau bacalah itu kan begini, ya. Tapi itu majul itu tidak tahu apa yang mesti dibaca. Bacalah. Maka para ulama banyak menafsirkan kalimatnya, bacalah di sini artinya bukan hanya untuk membaca, tapi kalimat baca ini adalah telaahi, fahami, hayati, mengertilah, resapilah, itulah cara baca. Punten, pernah ada orang tua bilang begini, anaknya ketika dia ngobrol gini, ibu, kamu bohong ya Naya. Anak bilang, kok mama tahu saya bohong? Mama sudah bisa baca sifatmu. Emang ketulis bacaannya di sini?
dia bohong gitu. Ibu sudah bisa membaca tingkah laku suami, sudah bisa baca? Ibu sudah bisa baca tingkah laku teman ibu, bisa? Salah nggak kalau saya bilang ibu telah bisa membaca sifat anak-anak ibu? Salah nggak? Enggak, membaca. Tapi membaca itu bukan sesuatu yang dibaca, tapi yang dipahami pun itu baca. Tolong pahami ini, iya. Ketika iqra, bacalah, pahamilah, telaahilah, hayatilah. Umum kata-kata bacalah. Hebat Al-Quran, luar biasa. Iqra, pahami. Jika Anda ingin hidup di muka bumi, pahami dunia. Jika Anda hidup telah melihat air, pahami air. Karena setiap apa yang ada di bumi ini ada ilmunya. Punten, air. Apakah air itu kandungannya hanya basah saja? Apakah kandungan air itu hanya ketika ditelan jadi haus kita hilang? Ada berapa zat dalam air? Ada nggak kira-kira? Bacalah, pahamilah, hayatilah. Sekarang subhanallah, untuk makanan aja disiplin kan? Ini jangan terlalu banyak ini ya, karena nanti akan di kolesterol. Ini jangan begini ya, nanti gulanya naik. Ini subhanallah, bacalah. Karena dalam zat makanan itu ada berbagai macam zat yang mungkin terlalu berlebihan dan terlalu kekurang. Bacalah, subhanallah, pahamilah semuanya. Jadi kalimat bacalah itu bukan hanya membaca blam-blam-blam, bukan begitu, tapi bacalah, pahamilah semuanya. Punten, langit, bacalah keindahan langit seperti apa dan fungsinya langit. Was-sama'i dzatir raj'i, dan demi langit yang dapat memantulkan. 7 langit ini mempunyai sifat dan mempunyai tanggung jawab tugas masing-masing. Langit ke-1 sampai ke-4 apa tugasnya? Langit ke-1 sampai ke-3 apa tugasnya? 4, 5, 6 apa tugasnya? Semua punya tugas masing-masing. Matahari punya tugas, bulan punya tugas, bintang punya tugas, angin punya tugas. Bacalah. Bisa dipahami ya? Iqra. Kenapa? Karena Anda hidup di dunia ini, punten, akan berdampingan, berhadapan dengan berbagai macam hal yang tidak akan pernah luput dari ilmu. Bisa dipahami Bunda? Iqra. Saya akan masuk ke dalam, insya Allah Bunda faham. Karena ini rata-rata kalau pandangan matanya itu pandangan mengerti semua. Iya, subhanallah, faham semuanya. Lihat Bunda, saya secara agak serius menyampaikannya. Kalau agak serius harus berdiri nih Bunda, punten. Iya, kalau nanti udah nggak terlalu serius saya duduk lagi. Serius ini, beneran ini. Lihat Bunda, iya, setiap nabi turun ke muka bumi ini dengan membawa mukjizat apa yang saat itu dihebohkan, diramekan oleh kaum tersebut. Bisa dipahami ya? Kenapa Nabi Musa turun dengan tongkatnya yang dapat menjadi ular? Dan kenapa Nabi Musa turun dengan membuat cahaya dari tangannya? Dan kenapa Nabi Musa ketika turun ke bumi dengan mukjizat tongkatnya bisa membelah laut? Kenapa? Karena saat di zaman Nabi Musa, siapa yang paling berkuasa di saat itu adalah orang yang pandai sihirnya, yang pandai bim salah bimnya, yang pandai abrakatabranya. Iya, pokoknya kalau bukan Quran nggak apa-apa salah. Subhanallah. Iya, itu abrakatabranya, bim salah bimnya. Itulah yang heboh zaman itu kan. Sampai Fir'aun dikelilingi oleh para tukang sihir yang hebat, yang top, yang kelas nomor 1. Saya dipahami nih, Fir'aun dikelilingi para penyihir. Kenapa? Ya, nomor 1. Dan orang yang paling dibanggakan adalah penyihir. Nabi Musa turun, Musa kalahkan para penyihir. Makanya mukjizatnya pun tongkat jadi ular, karena untuk mengalahkan para penyihir. Bisa dipahami ya? Siapa yang ingin berkuasa di zaman Nabi Musa saat itu harus menjadi penyihir nomor 1. Kedua, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang wafat? Jawabannya karena saat itu yang paling dihormati nomor 1 di zaman Nabi Isa adalah orang yang pandai mengobati orang sakit. Allah kasih mukjizat itu. Ingin berkuasa di dunia saat zaman Nabi Musa, jadilah penyihir yang hebat. Maka mukjizatnya mengalahkan penyihir. Ingin berkuasa di zaman Nabi Isa, jadilah tabib yang hebat. Itu yang akan jadi nomor 1. Begitu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menguasai dunia bukan dengan sihir,
Tapi untuk menguasai dunia dengan ilmu, dan ilmu tidak akan pernah dikuasai kecuali Anda telah membacanya. Iqra. Bisa dipahami Bunda? Zaman sekarang kalau ingin menguasai dunia dengan apa? Ilmu. Kenapa? Karena di bumi ini kita akan berhadapan dengan berbagai macam hal keilmuan. Coba sekarang, bagaimana Allah sudah terangkan hadid. Hadid itu besi. Ada kan? Subhanallah. Bahkan Allah sampaikan bagaimana hebatnya besi dengan ba'sun syadid. Di situ ada kekuatan yang paling dahsyat. Allah yang mengatakan kalau dalam besi itu punya kekuatan dahsyat. Orang kafir yang punya ilmunya, punten, siapa yang paling hebat menguasai dunia adalah orang yang pandai menguasai besi. Ya kan? Alat perang dari apa? Nggak ada alat perang dari tempe, nggak ada. Alat perang dari tahu nggak ada. Besi. Tank baja besi. Peluru besi. Besi. Fihi ba'sun syadid. Al-Quran yang menguasai besi akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Mereka berpikir dengan ilmunya nggak usah jauh-jauh. Mobil dari apa itu? Besi. Mereka gunakan besi itu untuk kekuasaannya. Tapi bisakah membuat kendaraan, pesawat, senjata tanpa ilmu? Maka kalimat Iqra ini adalah bacalah, fahamilah. Karena siapa yang ingin menguasai dunia ini harus dengan ilmu. Itu dia rahasianya. Telah habis waktu bim salabim. Jadi kalau sekarang ingin berkuasa pakai dukun, itu mah zaman Nabi Musa. Udah jadul. Ada nggak orang yang masih datang ke dukun itu? Bah, itu udah jadul, itu zaman Nabi Musa itu. Bukan waktunya lagi sekarang. Sekarang mama ilmu. Sekarang aja astagfirullahaladzim, itu berobat aja sekarang udah pakai telur diacak, astagfirullah. Ya maksudnya kalau dileg-leg apa? Telurnya dilok-lok begitu, yang merahnya sih bagus. Tapi telur digini-gini, kena kepala gitu, sakit, nanti dibuka ada. Itu zaman Nabi Musa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi kalimat Iqra ini kuasai dunia. Dengan apa? Ilmu. Kuasai dunia dengan apa? Ilmu. Anda ingin berkuasa di dunia, ilmu. Iqra. Subhanallah. Bisa dipahami kalimat Iqra ini? Kepada kita, Anda ingin menguasai apa coba? Anda ingin menguasai anak, enak nggak kalau anak bisa dikuasai? Enak kan? Iqra, fahami sifat anak itu. Enak kan? Iya, saya faham sifat anak begini. Kan udah bilang Iqra, fahaman. Ibu ingin menguasai suami, aduh nggak enak saya nih. Punten. Maksudnya untuk khidmat kepada suami, Iqra, fahami suami. Suami ini nggak suka kalau saya begini, saya nggak boleh gitu. Iqra kan, pahami kan. Suami pun ingin menguasai istri, maksudnya untuk lebih mesra lagi. Fahami istri, Iqra. Semuanya harus dipahami. Luar biasa. Nggak usah jauh-jauh. Ibu, suami saya nggak bisa dikuasai, anak saya nggak bisa. Astagfirullah, itu macan yang taringnya, naudzubillah, gagah. Tapi kalau sudah dikuasai sama siapa? Pawangnya. Duduk, gek, duduk. Subhanallah. Gek itu bahasa saya ya. Turun. Subhanallah. Kenapa? Sudah dikuasai. Kenapa? Sudah dipahami. Apa coba yang tidak bisa kita kuasai kalau kita sudah paham? Allahu Akbar. Kita lihat orang yang masak. Bisa bikin donat. Bisa bikin lemper. Bisa bikin cireng. Bisa bikin comro, oncom, segala macam, misro, semuanya. Semua itu bisa dibikin karena apa? Karena dia menguasai bumbu dan memahami. Iqra. Subhanallah. Apapun. Mau jadi tukang jahit, Iqra. Subhanallah. Pahami. Bisnis, Iqra. Artinya pahami. Ini dia Bunda. Saya dipahami ya? Masya Allah. Baru Iqra. Nah, punten. Saya lanjutkan lagi, saya suka lagi. Wah, Abi duduk lagi berarti nggak serius lagi. Serius tetap, subhanallah. Jangan bilang, ya duduk lagi nggak serius. Pegal berdiri terus, subhanallah. Ya nggak tahu ya, mungkin sudah mulai faktor umur ya. Kalau dulu, masya Allah 2 jam, 1 jam setengah tuh masih berdiri masih oke. Sekarang oke juga sih. Iya, cuma agak apa? Kalau ada kursi kasihan yang nyiapin kursi. Iya, subhanallah. Saya lanjutkan Bunda. Pegang baik-baik, subhanallah. Setelah Rasulullah katakan, "Ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari." Ya Rasulullah, bukan suruh baca, karena Jibril pun tahu engkau tidak bisa baca. Mungkin ibu menyuruh kepada seseorang yang orang itu tidak mampu melakukannya. Kepada anak misalnya, "Nak, kelas berapa nak?"
Saya kelas 1 SD ini ada soal matematika, kelas 3 SMA, mungkin nggak? Wuru itu anak nanti. Tahu wuru? Wuru itu apa ya? Mau muntah gitu ya. Mau muntah gitu kalau minum racun tuh wuru namanya. Subhanallah. Kenapa? Tidak mungkin bunda memberi sesuatu pekerjaan perintah kepada yang tidak mampu melakukannya. Karena memang tujuannya bukan itu. Tujuannya Iqra, baca semua yang ada ma'an Nabi Qari. Bukan itu. Aku tahu kamu tidak bisa baca. Bisa dipahami bunda ya? Lebih jelas lagi. Oh pantas ya, Jibril katakan di situ untuk bukan suruh baca. Kenapa Jibril pun tahu Rasulullah tidak bisa baca? Lalu apa? Hayati pahami apa yang ada di sini. Iqra. Rasulullah ma'an Nabi Qari. Ada satu peristiwa yang luar biasa bunda. Pegang baik-baik. Saya kalau menyampaikan hal ini kadang-kadang seringnya merinding. Sekarang juga siap-siap mau merinding ini. Subhanallah. Iya bunda, lihat. Ketika Jibril katakan Iqra, Rasulullah bilang mana Nabi Qari. Rasulullah dipeluknya oleh Jibril, dipeluknya sampai Rasulullah mengatakan fadhamma faqattani itu ditutup begini. Jadi kalau ada yang kecil saking kita peluk begini, Rasulullah dengan mengatakan wallahi ma raaitu ilal maut faqattani qattatan syadida. Aku dipeluknya sampai nggak bisa nafas. Lalu fa'arsalani, lalu aku dilepaskan lagi. Lalu Jibril katakan Iqra, baca. Lalu Rasulullah katakan ma Nabi Qari faqattani qattatan syadida. Dipeluk lagi sampai Rasulullah setelah itu dilepaskan lagi. Fa'arsalani Iqra, baca ma Nabi Qari faqattani qattatan syadida. Sampai Jibril memeluknya, Rasulullah nggak bisa nafas lagi, dilepaskan lagi. Ibu tahu, setelah Rasulullah Nabi dan dengar ngobrol sama Jibril, bertanya, ya Jibril, apa yang membuat anda ketika kau katakan Iqra, setelah itu kamu meluk saya sampai saya nggak bisa nafas, dilepas lagi, Iqra, dipeluk lagi sampai 3 kali, apa yang membuat anda memeluk saya? Jawaban Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya setelah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, 600 tahun saya menunggu kehadiranmu. Setelah engkau lahir, aku sudah rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, aku rindu kepada Muhammad kecil ini. Tunggu, belum waktunya. Setelah engkau remaja, ya Allah, aku rindu kepada Muhammad remaja ini. Ingin jumpa, belum waktunya. Ketika dewasa, ya Allah, aku jumpa, aku ingin ketemu dengan Muhammad kecil ini yang sekarang sudah dewasa. Jangan, belum waktunya. Aku sudah 600 tahun merindukanmu, ingin jumpa denganmu. Bahkan dari sejak Adam alaihissalam diciptakan, aku menunggu kehadiranmu. Miliaran tahun aku menunggu kehadiranmu. Begitu jumpa pertama di malam itu, ya Jibril, hari ini engkau akan jumpa dengan Muhammad yang kau dambakan miliaran tahun itu. Maka aku buru-buru datang. Ketika aku berhadapan denganmu, saya sampaikan Iqra, engkau katakan ma Nabi Qari, aku peluk dengan kerinduanku. Subhanallah. Aku udah miliaran tahun rindu kepada Iqra, ma'an Nabi Qari. Aduh ya Rasulullah, ini yang aku inginkan dari dulu pertemuan ini. Lepas Iqra, ma'an Nabi Qari, aku rindu peluk lagi. Iqra, aku rindu peluk lagi. Subhanallah, sirri ala ghattati Jibril, rahasia daripada pelukan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rindunya Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Luar biasa. Jibril bisa memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam karena rindunya. Kalau ingin dilindungi, dipeluk malaikat. Kenapa? Cintai apa yang ada dalam Al-Quran ini. Allahu Akbar. Sampai iqra'ul Quran fa innahu syafi'un laka yaumal qiyamah. Baca Quran, karena Quran ini akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya kelak. Di hari kiamat akan memberikan syafaat. Iqra, bacalah. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, aku tidak bisa baca. Bukan baca itu. Karena apa? Aku tahu kamu tidak bisa baca. Tapi yang harus kamu lihat adalah Iqra, lihat yang ada. Semua akan anda kuasai ketika anda paham. Bisa dipahami ya? Dan Iqra ini adalah jalan untuk memahami satu peristiwa. Aku bisa baca tingkah lakumu. Aku sudah bisa baca perjalanannya. Subhanallah, bisa begitu. Mengetahui itu dengan baca. Subhanallah, baca itu pahami, hayati, mengerti. Lalu Allah katakan, lihat Iqra, maknanya panjang kan? Ingat, apapun yang anda fahami, anda hafalkan, anda baca, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dan fahami atas nama Allah. Baca dan fahami atas nama Allah yang telah menciptakan. Aduh, luar biasa.
Kalau mau panjang, sangat panjang ayat ini untuk dibaca. Ini adalah ayat yang pertama kali yang luar biasa ketika bacalah. Punten. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, iya, baca secara makna tadi umum panjang. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Saya ulangi, dengan nama Rabbmu, dengan nama Tuhanmu. Saya katakan Tuhan untuk memudahkan pemahaman saja. Baca dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Saya ulangi lagi, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu, Rabbik, Tuhanmu, ya, yang telah menciptakan. Saya tulis di sini, perlu untuk diketahuinya. Saya ulangi lagi, Iqra. Ini tadi saya sudah banyak, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah. Ini ayat 2-nya. Ini ayat pertama. Ayat 1 tetap, ya. Nanti ada kata-kata iqranya. Iqra. Bacalah, pahamilah, hayatilah. Bismi rabbika. Yang Anda baca harus atas nama Rabbika, atas nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. 2 poin yang ingin saya katakan. Bacalah segala sesuatu, fahamilah segala sesuatu atas nama Allah. Kenapa? Karena semua yang diciptakan itu oleh Allah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Saya ulangi lagi. Tidak ada satu pun di muka bumi ini yang ada kecuali semuanya dibuat oleh Allah. Maka kalau Anda ingin tahu untuk apa Allah ciptakan, ya harus dilihat apa yang disarankan ditulis oleh Allah, yakni semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi dengan matan, bacalah. Iya, iya, makasih, nuhun. Dengan mengatakan kalimatnya, bacalah atas nama Tuhanmu. Siapa Rabb ini? Saya selalu mengatakan di pertemuan dulu-dulu, Bunda, Rabb itu kan ada alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin. Rabb itu paling tidak 3 makna. Rabb itu yang menciptakan, Rabb itu yang memelihara, Rabb itu yang mendidik. Saya selalu begitu. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Begitu kan? Alamin. Di sini bismi rabbika, itu yang menciptakanmu, yang memeliharamu, yang mendidikmu. Rabbik. Iya. Iqra bismi rabbika. Bacalah, fahamilah segala sesuatu apa yang ada dengan nama Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memeliharamu, dan yang telah mendidikmu. Ini rabbika. Iya. Punten. Saya pernah menyampaikan di pertemuan Kamis yang lalu, Allah yang telah memelihara kita ini, punten, dari awal sejak kita dalam perut, masih ingat ya? Ketika dalam perut, makanan kita cuma dari ari-ari, plasenta. Setelah diputus, Allah kasih 2 tidak ada karena sudah berapa tahun, 2 tahun dikasih 4, iya kan? 2 makanan, 2 minuman. Yang makanan ini adalah nabati dan hewani, iya kan? Yang minuman ini air dan susu. Kita hidup ini demi 4 ini, cari 4. Kalau dia bisa mendisiplin untuk mencari halal dan haram, begitu dia wafat, putus yang 4 ini, dibuka berapa? 8 pintu surga. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang 4 ini kita labrak saja, nggak tahu halal haram, begitu ditutup yang 4, dibuka 8 pintu neraka. Naudzubillah. Nah, kita lihat dengan mengatakan Bismi Rabbika, dengan nama Rabbmu. Maksudnya apa? Ya Allah. Siapa? Yang telah menciptakan Bunda. Ya. Yang telah memelihara Bunda. Ya. Yang telah memelihara sejak kapan? Dari alam ruh. Siapa yang pelihara? Allah. Alam janin siapa yang pelihara? Allah. Sampai hari ini saya memelihara Allah. Yang memelihara hari ini siapa? Allah. Sampai kita wafat yang memelihara siapa? Ketika di alam barzakh yang memelihara siapa? Allah. Ketika nanti di alam mahsyar yang memelihara siapa? Allah. Ketika dihisab yang memelihara siapa? Allah. Yang telah memasukkan ke surga nanti insya Allah kita menjadi ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Yang telah memasukkan siapa? Allah. Inilah yang memelihara sebenarnya. Allah disebut dengan Rabb. Bisa dipahami kalimat Rabb ini.
Makanya kalau kita dengan ya Rabbana, itu ya Allah yang memelihara aku dari sejak kami tidak tahu sampai hari ini dan sampai yang akan datang yang kami tidak tahu lagi, semua dipelihara oleh Allah. Rabb Allah ini. Subhanallah. Maka bacalah segala sesuatu dengan nama Rabbmu yang telah memeliharamu, alladzi khalaq, dan yang telah menciptakan semuanya. Apakah ada ciptaan atau yang terjadi di muka bumi ini tanpa ada penciptanya? Tidak ada. Punten, kalau ada orang yang sombong, yang naudzubillah sombong banget, sesombong apapun, lihat-lihat, apakah sanggup membuat satu nyamuk saja? Bisa nggak? Ada nggak profesor? Kenapa dia bisa menciptakan nyamuk? Nggak pernah ada. Boro-boro menciptakan nyamuk. Ini nyamuk kalau sudah ngambil darah, bisa nggak dikeluarin darah lewat mulutnya lagi, dimuntahin gitu? Nggak bisa kan? Kenapa? Kalau sudah di perutnya nggak mungkin bisa keluar lagi. Ini alladzi khalaqa. Jadi bacalah, hayatilah semua yang ada di muka bumi ini dengan nama Rabbmu, karena Allah ini yang telah menciptakan segala sesuatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seolah-olah dengan mengatakan fahami dari apa yang ada di dunia ini atas nama Allah, bukan atas nama siapa. Punten, batu bara, contoh batu bara itu kekayaan dari siapa? Allah. Kekayaan bensin, kekayaan apa saja itu datang dari Allah. Punten, Iqra bismi rabbika. Tapi ingat, bismi rabbika ya, maknanya apa? Atas nama Tuhanmu ya. Jangan lupa ketika dapat bagi-bagi. Kenapa? Atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ada nggak kerja bukan atas nama Allah? Kalau ada orang yang kerja atas nama Allah, begitu dapat sombong. Begitu dapat apa dia punya? Kalau dia kerja, ada nggak orang kerja bisnis bukan karena Allah, begitu dapat dia merasa kalau itu hasil sendiri? Ada nggak yang begitu kira-kira ini? Banyak. Lalu akhirnya begitu dapat dia lupa kalau sesungguhnya apa yang dia dapatkan itu adalah menciptakan siapa? Allah. Coba sekarang ada orang sombong karena panennya yang bagus? Banyak. Gara-gara panennya bagus sombong. Ada orang yang karena ilmunya dia ini jadi pangkatnya naik, derajatnya tinggi, lalu dia sombong. Ada begitu? Karena dia tidak atas nama Rabb, atas nama Allah. Maka setelah itu coba lihat di ayat keduanya, khalaqal insana min alaq. Anda tahu orang yang sombong tadi itu karena dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Padahal dia khalaqal insana min alaq, padahal dia tadinya tuh yang sombong itu dibuat dari alaq. Alaq itu sesuatu yang tergantung. Punten bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini berasal daripada pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Iya, disebutnya apa dalam bahasa biologi itu? Zigot. Zigot apa ya? Iya, saya dulu belajar itu. Waktu SMP kelas berapa gitu, saya yang nempel zigotnya aja. Subhanallah. Ya, subhanallah. Sel kelamin jantan dan betina itu bersatu jadi zigot. Punten, sebelum bersatu ini masing-masing dalam rahim, masing-masing dalam bainas sulbi wa taraib, dalam Al-Qur'an disampaikan. Punten-punten, kalau ada air mani misalnya ada di tanpa harus malu untuk menyampaikan ini, karena Rasulullah SAW pun ketika di kain sarungnya atau di bajunya ada air mani, Siti Aisyah mengatakan kuntu afruh. Afruh itu membersihkan air mani yang kering, dan air mani itu tidak najis. Ketika kita belajar fikih ada madhi, ada mandi, ada mani. Pernah dibahas kan? Insya Allah semua lupa. Iya, subhanallah. Ya apalagi? Enggak lah, enggak lupa. Ingat. Biasanya kalau ibu ingat, lupa. Kalau dibilang lupa, ingat. Nah mudah-mudahan begitu. Itu baru-baru pelajaran yang lalu tuh loh. Saya sampaikan kan? Subhanallah, luar biasa ini, benar-benar sekolah ibu-ibu tuh benar-benar belajar fikihnya. Cuma bedanya satu bunda, sekolah di sini sama sekolah yang di mana bedanya satu. Di sini nggak ada ujiannya. Apa perlu ada ujian nih? Nggak usah Bi, nanti ada ujiannya pada nggak datang. Ya nggak ada ujiannya. Ujiannya di akhirat langsung dengan benahi niat kita. Ya Allah, saya datang ke sini untuk mencari ilmu. Saya mencari ilmu, mencari langsung nilainya luar biasa. Benahi untuk mencari ilmu. Ya Rabb, saya datang kemari hanya untuk mencari ilmu. Iya kan? Saya ulangi lagi. Punten, yang namanya air mani kalau ada saja, di mana bisa dilap, bisa dibuang. Nah, Anda itu dulu tercipta dari itu. Wahai orang-orang yang sombong. Bisa dipahami ya? Ketika Allah tiba-tiba Allah katakan,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pahami apapun yang ada di muka bumi ini, karena Anda akan menguasai bumi ini dengan pemahaman yang Anda punya. Maka hayati, mengertilah. Tapi ingat, ketika Anda ingin meraih kesuksesan di muka bumi ini, dengan ilmu kah, dengan kejayaan kah, dengan harta kah, dengan apa dan apa, bismi rabbik, ikhlas atas nama Allah ya. Apakah ada orang berinfak bukan karena Allah? Ada nggak kira-kira? Ada, karena ingin dibilang apa? Ingin dibilang dermawan. Ada orang bertausiah bukan karena Allah? Ada. Kan Rasulullah bilang, oh yang pertama kali masuk neraka itu 3, kata Rasulullah. 1, orang yang mati ketika perang melawan orang kafir. Bayangkan bunda, orang di medan perang mati melawan orang kafir, ternyata dia menjadi ahli neraka. Dia bilang, ya Rabb, aku kan mati di jalanmu, aku kan waktu itu perang melawan orang kafir, kok saya tidak ada pahalanya? Allah bilang, siapa bilang kamu mati karena aku? Karena aku waktu itu perang melawan orang kafir. Iya, malaikat bilang, ya Rob, benar ada catatannya tuh, dia tuh waktu perang itu matinya lawan orang kafir, bahkan orang kafir yang bunuhnya. Allah bilang, wahai malaikat, apa yang telah kau lakukan benar. Kamu telah mencatat apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku, tapi aku mencatat apa yang dilakukan oleh hatinya hamba-hambaku. Bisa dipahami bunda? Jadi melihat dalil ini, malaikat tidak tahu manusia ikhlas atau tidak ikhlas. Malaikat hanya catat urusan hati, urusan Allah. Subhanallah. Bukankah kamu berperang waktu itu engkau ingin dikatakan kalau engkau ini adalah orang berani? Kan udah banyak orang bilang kalau kamu berani. Bukankah kamu dulu ingin dikatakan pahlawan? Kan sudah banyak orang bilang sama kamu pahlawan. Bahkan waktu di makam pahlawan, berder, ada senjata naik-naik. Kan ada kalau pahlawan begitu kan? Der, segala macam. Ya kalau bahasa der gitu. Tapi kalau bahasa Jawa Timuran bukan tas, katanya gitu tuh. Iya, apa tas gitu, saya nggak ngerti juga. Iya, tapi yang jelas dengan mengatakan kata-katanya, punten, orang yang berjihad pun bisa jadi bukan karena Allah. Sama orang infak pun bisa jadi bukan karena Allah. Karena apa? Ingin dibilang kalau dirinya dermawan. Orang berdakwah pun bisa jadi bukan karena Allah, karena ingin syuhrah, atau mungkin karena limalin yusibuha, atau karena harta yang diinginkannya, tidak akan dapat apa-apa. Maka bismi rabbik, Anda bisnis, Anda melakukan apapun bismi rabbik, atas nama Allah, agar ikhlas. Alladzi khalaq, karena semua yang diciptakan itu adalah oleh Allah. Saya sampaikan, tidak ada yang di muka bumi ini yang tercipta dengan sendirinya, semuanya karena Allah. Maka lakukan semua karena Allah, karena keberhasilan apapun itu Allah yang kasih. Bisa dipahami ya? Ada dalam Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum. Ulangi lagi, wa mimma razaqnahum. Masya Allah, baru tahu di Rumil ini hafal Quran semua. Pas yunfikunnya, subhanallah, yunfikun. Tahu yunfikun? Yunfikun itu apa? Berikan infak. Tapi yang hebat, ini punten, saya mudah-mudahan bunda bisa memahami apa yang saya katakan. Lihat bunda, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda-tandanya salah satunya adalah yang mana dia telah menginfakkan rizkinya yang telah Allah berikan kepadanya. Saya ulangi lagi kata-katanya, Allah wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang aku telah berikan kepadanya, dia menginfakannya. Tanda orang bertakwa adalah dari apa yang telah aku berikan rizki kepadanya, dia menginfakannya. Bisa dipahami nggak ya? Jadi tidak mengatakan tanda-tanda orang bertakwa itu adalah yang menginfakkan rizkinya, nggak begitu. Tanda-tanda orang bertakwa adalah yang telah, punten, tanda-tanda orang bertakwa adalah dari apa-apa yang telah aku berikan kepadanya, dia menginfakannya. Jadi Allah tegaskan, dari apa-apa yang telah aku berikan kepadanya, dia menginfakannya. Jadi tidak dia telah menginfakkan, tidak. Kenapa coba? Allah tegaskan kalau Allah yang telah memberikan rizki kepadanya. Karena Allah ingin menegaskan, jangan sampai orang yang berinfak itu mengatakan itu dari aku. Ya, jangan sampai itu kan dari aku. Kalau nggak ada aku tuh karpet nggak ada itu. Kalau nggak ada aku speaker tuh masih kayak kemarin, tengek suaranya. Tengek tau tengek? Iya, ngek gitu suaranya. Kadang-kadang, subhanallah, anak saya yang ketiga ini kan hobinya azan.
Begitu suaranya jelek, mic-nya jelek, hayya 'alas shalah, suaranya mati. Saya bilang, kenapa aham lulu? Tadi kan belum sampai selesai, jadi ini mic-nya mati. Saya masih ketawa aja kalau ingat dia. Hayya 'alas shalah, tak mati. Dibetulin. Kirain lanjutinnya dari La haula wala quwata illa billah. Senang aja saya bilang. Akhirnya gara-garanya pecah mic-nya. Mic-nya pecah kan di atas. Kan anaknya nggak terlalu tinggi, ya. Bilang nggak terlalu tinggi. Anaknya nggak terlalu tinggi, subhanallah, ya. Ya kelas 1 SD, masih kecil, ya. Jadi narik-narik berebut tuh sama temennya. Tarik jatuh, prak, pecah. Iya, karena pecah seperti itulah, jadi suara mic-nya rusak. Iya, tengek gitu. Jadi tengek tuh bahasanya begitu, tengek gitu. Nah, subhanallah, ini kalau nggak ada saya mic tetap tengek nih. Ini kalau nggak ada saya lampu nggak ada. Nah. Wa mimma razaqnahum, yang kamu dapat itu dari aku, kata Allah. Bisa dipahami ya? Punten bagi orang-orang yang takut, yang mengerikan, sombong. Lihat. Pernah dengar nggak kata-kata ini? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Emang kapan kita di atas? Kita begini terus. Yang di atas siapa? Allah. Merasa di atas. Siapa yang di atas selalu itu siapa? Allah. Kita cuma menyalurkan aja. Subhanallah. Itu bagi orang-orang yang punya apa, bukan Anda tidak punya apa-apa. Maka Bunda, suratul Alaq yang 5 ini itu adalah akan bisa lengkap dipahami ketika berdampingan dengan suratul Fatihah. Kenapa? Ketika mengatakan khalaqnal insana min 'alaq, dengan matan kalimatnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Anda ini punten tidak berhak untuk sombong. Siapapun orangnya, setinggi apapun derajatnya, sehebat apapun pangkatnya, sehebat apapun kekayaannya, ingat dulunya dari setetes air mani saja. Yang mungkin saja Anda tidak jadi manusia saat itu. Iya kan? Siapa yang telah mempertemukan Anda menjadi hidup zigot itu, kan begitu kita dulu entah berapa begitu sperma min manin idza tumna, ketika keluar air mani ini, kan kita ini apa? Berlomba, kan banyak banyak dibilangnya ada X, ada Y gitu kan. X ketemu Y jadi apa? Kromosom. Banyak kromosom yang ada dan itu berlari semuanya, dan kita yang menjadikan menang itu siapa? Allah. Kan banyak calon hidup tuh waktu itu, bukan kita doang, banyak adik-adik kita tuh banyak gitu. Dulu tuh masih dalam perut itu. Tapi kita masuk, kita yang menang. Siapa yang pelihara? Allah. Itu Allah. Ayo ini aja yang ini jadi. Yang milih kita jadi itu Allah. Subhanallah. Setelah itu janin, siapa yang pelihara? Allah. Tapi ketika masuk ke dunia, naudzubillah, tidak mengenal Allah. Ini dia. Allah katakan khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan itu dari yang tergantung. Dulu itu menggantung begini, subhanallah. Iya, lihat dalam suratul Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnahu nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam suratul Mu'minun itu ada lengkap tentang penciptaan, bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari mulai qad aflahal mu'minun, dan selanjutnya di situ ada walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan selanjutnya. Namun yang jelas, siapapun Anda, siapapun kita, khalaqal insana min 'alaq. Sombong karena tidak bismi rabbik. Bisa dipahami ya? Sombong karena Anda tidak bismi rabbik. Kalau ada orang sombong tidak bismi rabbik, bahkan semua yang didapatkan itu padahal dari Allah. Ingat, sesungguhnya khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu dibuat dari alaq, yang tergantung tadi. Punten, saya sampaikan mumpung hadir di sini Bunda semuanya, masya Allah. Manusia ini kalau saya sampaikan, saya sampaikan, pegang baik-baik. Ada 7 penyakit manusia yang kalau sudah didapatkan itu kronis banget itu. Cepat obatin itu. Cepat obatin. Daripada penyakit manusia ini, penyakit manusia ini kalau sudah dapat, naudzubillah, ini mengerikan sekali. 7 penyakitnya. Pertama adalah penyakitnya disebut al-hasad wal kibr.
Al-hasad, iya. Al-hasad nomor 1, nomor 2-nya al-kibr. Kibr ini apa? Sombong. Iya. Jadi enakan apa saya hapus aja ini ya? Iya, biar enak tulisannya. Iya. Bismillah. Perasaan tadi hitam ya, sekarang jadi biru. Oh yang hitam ininya, betul. Apa yang ada yang hitam tadi? Bismillah. Iya. Pertama dengan mengatakan penyakit hati ini al-hasad, hasad. Yang kedua adalah kibr, sombong. Iya. Yang ketiga adalah at-tam', rakus. Yang keempat adalah al-bukhl, pelit. Yang keenam adalah disebutnya 5 ya. Alhamdulillah. Iya, masya Allah, luar biasa ini nih. 5. Yang 5 ini apa tadi? Oh belum, astagfirullah. Iya, alhamdulillah. Ya biasa kalau salah sekali terus salah kesananya. Ya itu makanya harus ini dulu, harus konsentrasi dulu. Yang kelima, setelah yang kelima ini disebutkan punten. Tadi biasanya saya selalu mengatakan 6 tapi melihat daripada perkataan para ulama lain saya tambah menjadi itu al-kadzib. Kadzib itu apa? Bohong. Itu udah penyakit tuh. Yang keenam adalah yang disebut al-ghadab. Ghadab itu apa? Marah. Ada orang kalau nggak marah sekali itu pusing. Subhanallah, harus marah. Iya. Bangun tidur terus marah dulu. Oh, begitu bangun tidur, begitu bangun tidur, ambil minum, udah marah duluan itu. Subhanallah, misalnya bangun tidur mengatakan apa? Itu al-ghadab. Iya. Selanjutnya yang keenam, ketujuh, al-inad. Al-inad atau anid atau inad sama. Ain nun dal ataupun anid. Anid. Anid itu apa ya? Burawong, bandel. Ngeyel. Anid itu tahu dirinya salah tapi dia kekeh aja di situ. Bandel itu ya apa ya? Nggak bisa dibilangin. Aida ibu terserahlah terjemahin apa. Saya memang mau anid aja. Ini bunda nih, lihat-lihat nih ya. Dalam waktu yang sangat simpel ini saya sampaikan, ya. Dalam waktu yang sangat singkat ini saya sampaikan dengan mengatakannya. Bismillah, dengan mengatakan kata-katanya hal hasad. Ini nih saya nyampe daripada khalaqal insana min alaq. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari alaq. Kenapa manusia ini bisa sombong? Padahal semua diciptakan dari alaq. Saya ingin karena ada kata-kata sombong. Ada sombong itu salah satu daripada penyakit kronis yang ada dalam tubuh manusia atau dalam hati manusia. Punten. Penyakit dalam tubuh apabila kita melalaikannya itu kalau sudah parah bisa mengakibatkan mati orang itu. Wafat. Karena penyakit sudah nggak bisa diobati. Tapi kita ini kadang-kadang tidak pernah mengerti yang bisa mematikan hati. Ini penyakitnya nih. Kalau hati kita sudah mati, bahaya. Nih, penyerang kalau tubuh, kalau untuk menyerang tubuh banyak penyakit, banyak nggak penyakitnya? Banyak. Migrain, asam lambung, kolesterol itu saya semua itu mah. Semua. Iya saya hafal itu. Misalnya dengan mengatakan apa dan apa banyak sekali. Gula, ya kan? Ada penyakit yang banyak macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Penyakit daripada ruh ini nih. Ini penyakit ruh itu. Ini penyakit ruh ini. Ini penyakit ruh ini. Kalau sudah terlalu kronis, hati mati. Ibu tahu kalau orang sudah mati, tahu kan? Kalau orang sudah mati nggak ada nyawanya, bang bangun, nggak bangun karena mati. Diomongin keren banget bang nih, nggak bakalan bangga. Hidungnya nguk nggak ada. Kenapa? Karena dia mati. Subhanallah. Dibilang doaten gini banget bentuk kamu juga nggak marah. Mati. Orang mati itu nggak ada respon apa-apa. Bisa dipahami bunda ya? Itu orang ketika nyawanya tidak ada. Ibu tahu kalau hati orang itu mati ada tandanya. Apa tanda orang itu mati hatinya? Orang itu mati hatinya karena penyakitnya udah terlalu parah. Punten, orang itu tidak risau, tidak deg-degan ketika dia maksiat. Maknanya orang itu menikmati dengan maksiatnya. Ada nggak orang nikmat dengan perbuatan maksiatnya? Ada?
ini hatinya mati. Dengan maksiat dia nikmat. Dia nikmat dengan maksiat yang dilakukannya. Bahkan ketika dia maksiat, hatinya tidak pernah ada, aduh gimana ya saya ini, nggak ada, nyantai aja. Tanda-tanda orang hatinya mati, ini nih, lihat nih penyakitnya ini. Tanda-tanda orang hatinya mati, itu dia tidak pernah risau dengan kesalahannya, bahkan dia menikmati maksiatnya. Naudzubillah. Kalau menikmati maksiat cenderung diulangi nggak? Oh iya, nikmat. Nikmat. Bunda, kalau Bunda nikmat tahajud, insya Allah tidak akan pernah ditinggalkan tahajud karena nikmat. Ya, nikmat duha tidak akan terulang. Kenapa? Terus. Apa selalu diulang karena nikmat. Maka tanda orang yang mati hatinya, satu, menikmati maksiat dan tidak pernah resah ketika berbuat maksiat, atau dibalik, tidak pernah resah ketika berbuat maksiat, bahkan cenderung menikmati maksiat. Satu itu. Kedua, hati mati tandanya adalah tidak merasa terpanggil dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak merasa terpanggil tuh. Hayya 'alas shalah, nyantai aja. Kenapa? Nggak terpanggil. Ini yang paling fatal ketika hati ini mati. Bisa diobati? Bisa diobati. Nanti obatnya. Lihat obat-obatnya ini, apa obat-obatnya ini. Punten, kadang-kadang kita sakit tahu obatnya. Masya Allah. Nggak tahu obatnya kita bingung. Nanti saya sampaikan. Punten hasad. Siapa yang pertama kali hasad? Yang pertama kali hasad itu adalah iblis. Ketika Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin ciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu gelar tinggi, gelar hebat. Khalifah itu gelar tinggi. Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya siapa? Adam. Maksudnya siapa? Adam. Tapi Bunda punten, begitu Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata iblis, Adam jadi khalifah? Kenapa nggak bukan aku? Nah. Hasad. Ibu pernah nggak ada hasad? Pernah nggak? Pernah ada hasad ya? Hasad itu kenapa dia ya? Bukannya aku. Nah itu hati-hati. Iri. Ya iri, emang iri. Iya, itu iri dia. Hasad itu iri. Ya. Oh ya, saya belum terjemahkan ke Indonesianya ya. Makanya dari tadi hasad. Perasaan tetangga saya namanya si Hasad. Bukan, subhanallah. Hasad itu iri, Bunda, benar punten, saya keliru tidak menerjemahkan bahasa kitanya, iya, bahasa Indonesianya. Iri, iya, iri. Kenapa dia hasad? Iblis bilang, kenapa Adam bukan aku? Aku kan lebih tua dari Adam. Aku kan diciptakan lebih awal daripada Adam. Kenapa dia jadi khalifah? Enak banget. Iri, hasad. Pertama kali hasad adalah siapa? Iblis. Ini kalau sudah ada rasa hasad di sini, penyakit bahaya, ngeri itu. Kedua, setelah itu apa? Kata Allah, sujudlah kepada Adam. Iblis sujud apa tidak? Kenapa? Karena iblis merasa lebih baik daripada Adam, sombong. Ini penyakit kedua nih, hati-hati nih. Dan penyakit iri dan penyakit sombong, iblis sebarkan di muka bumi ini. Ayo manusia sombonglah, ayo manusia, naudzubillah. Ini lihat, sombong. Setelah itu apa? La haula wala quwata illa billah. Saya sampaikan kemana biar iblis dulu semuanya ya. Akhirnya iblis dikeluarkan dari mana? Dari sorga. Begitu iblis dikeluarkan dari sorga, udah tahu iblis sudah tahu ada sorga belum? Sudah. Dan iblis sudah tahu kalau bandel nanti masuk apa? Neraka. Udah tahu, tapi anid. Makanya saya tidak dibilang ini pokoknya acak-acakan, tapi inilah 6 sifatnya. Iya. Anid itu apa? Anid itu bandel. Udah tahu salah tapi kekeh dalam kesalahannya. Itu iblis. Hati-hati. Ada nggak orang yang begitu manusia sekarang? Banyak. Ini anid nih, contoh bandel nih begini Bunda. Saya pernah nanya kepada guru kami, dijawab oleh guru kami yang kami cintai. Saya sudah lama nggak jumpa. Semoga beliau dalam keadaan baik-baik saja. Namanya Dr. Abu Sanab. Saya nggak jumpa. Dia masih ada atau tidak ada, saya sudah lama nggak jumpa. Iya, subhanallah. Saya tanya anid, saya kasih contoh anid itu begini, beliau bilang. Ada cerita Arab dulu, orang anid nih, orang bandel nih, adik abang, A sama B lah ceritanya. Iya, melihat di pagar itu benda, satu binatang. Kata abangnya, kata A, dia bilang, ini di atas apa tuh ya? Kata si A, abangnya nih, itu kucing. Kata B, adeknya,
bukan kucing, itu burung, burung gagak. Kata A kucing, kata B burung. Nggak percaya? Ayo kita deketin. Dekat, melangkah, makin dekat makin jelas nggak? Karena pagi-pagi kan masih kurang jelas kan? Pagi-pagi matahari baru mau terbit, ya. Makin dekat kelihatan, ada matanya, ada paruhnya, kakinya 2, ekornya kelihatan. Lagi begini aja, cineten, ya. Astagfirullahaladzim, cineten itu apa lagi duduk, ya? Subhanallah, lagi duduk. Lagi apa? Bertengger. Nah, haruslah ada penerjemah resmi di sini. Subhanallah, lagi bertengger. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu kata B kan, itu kan burung kan, katanya dia bilang kucing. Itu kucing, burung kucing, jalan. Makin dekat makin jelas, bulunya, paruhnya makin jelas. Kata B, tuh kan apa? Burung kan? Itu bulunya. Kata si A, kucing juga ada yang begitu bulunya, tahu? Itu saking itu bandelnya tuh. Akhirnya makin dekat, yuk kita lempar ya. Begitu dilempar, terbang. Buk terbang. Kata si B, tuh kan burung kan terbang kan? Kata si A bilangnya, kucing juga ada yang terbang. Astagfirullah. Nih, kalau ada di citak. Ini, anid. Iblis ini bunda, anid. Kenapa? Dia tahu sorga itu ada. Orang-orang yang berbuat maksiat tahu nggak nanti akan dihisab oleh Allah? Tahu. Orang yang mencuri tahu nggak kalau nanti itu akan diperhitungkan? Tahu. Kenapa bandel? Ini diwarisi sifat inad. Bisa dipahami bunda? Nah iblis ini langsung bandel. Setelah itu apa? Awas nih, saya akan coba rayu Adam ini, dibohongin. Baru datangkan Allah sudah bilang, Adam hidup di sorga, wa kula haitsu syi'tuma ragada, hidup di sesukamu di sorga. Ada miliaran pohon bersama buahnya indah-indah dan nikmat-nikmat. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh didekati, wala taqrabu hadhihi syajarah. Pohon ini nggak bagus, pohon ini nggak menarik. Tapi hebatnya iblis, punten, bisa merayu Adam agar Adam memakan buah itu. Padahal di sorga miliaran pohon lebih bagus. Bisa dipahami bunda? Iblis ini bisa nempel di mata seseorang untuk menyukai sesuatu padahal dia sudah punya dan yang dimilikinya lebih baik daripada yang dilihat. Tapi iblis, naudzubillah, bisa apa? Bisa melakukan hal itu. Hati-hati. Iblis itu bisa melakukan sesuatu yang jelek jadi bagus. Itu iblis. Naudzubillah. Bisa dipahami bunda ya? Dengan mengatakan Adam, ada pohon. Adam, ini pohon ini loh ya. Tahu nggak pohon ini? Nah ini lagi di format, diperbaiki tuh bahasanya. Ini Adam, ini pohon ini, namanya pohon abadi ini. Ini pohon abadi ini. Kalau Anda memakan pohon ini, Anda akan lebih hebat, Anda akan lebih jaya, Anda akan lebih nikmat lagi di sorga. Punten, bohong. Siapa yang bohong? Iblis. Tuh, iblis tuh. Yang diwarisin sama iblis tuh iri, sombong, bandel, bohong. Astagfirullah. Bisa dipahami ya? Karena dibohongi, makan. Penipu iblis ini nih, bohong. Ada nggak yang nipu jujur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Bapak mau ngapain? Maaf mau nipu. Lah, nggak ada, subhanallah. Mau nipu mah nggak ada yang jujur. Mau jualan, mau apa, nggak ada. Nggak ada yang mau nipu tuh, nggak ada. Subhanallah. Pokoknya neng nikahi akang neng. Pokoknya abis nikahin akang mau nipu neng, mau kabur. Nggak ada. Orang yang nikah gitu kira-kira gimana coba? Tipuan. Nah, punten, saya lanjutkan, ya, tanggung di sini. Apa? Bohong. Setelah itu Adam tertarik nggak dengan rayuan iblis? Tertarik kan? Tertarik karena dijanjikan mendapatkan sesuatu yang apa? Lebih, sesuatu yang lebih nikmat, lebih nyaman. Lalu Adam, jadi gitu iblis. Kalau saya, ya maksudnya ke iblis, ya. Jadi begitu iblis. Kalau saya makan, saya lebih nikmat lagi. Iya Adam. Jadi kalau saya makan ini, jadi saya lebih nikmat lagi di surga, akan lebih abadi. Iya. Punten, fatoma Adam. Apa toma ini? Rakus. Bisa dipahami ya? Nah ini nih, hati-hati nih penyakitnya. Justru gara-gara Adam rakus ini, malah bukan jadi di surga langgeng, malah pindah ke bumi. Bisa dipahami bunda? Pindah ke bumi. Aduh, ketipen kata Adam nih.
Sama siapa? Sama si iblis tadi. Kenapa? Ini nih, mana tadi nih? Ini bohongnya nih. Bohong, hati-hati. Selanjutnya saya lanjutkan. Tanggung nih. Setelah itu Adam punya anak, Qabil dan Habil. Qabil usaha, Habil usaha. Iya kan? Qabil ini dan Habil dipersilahkan untuk apa? Berkurban. Silahkan berkurban saat ini, Bunda. Silahkan berkurban. Sekaligus nanti kalau ada yang mau berkurban di daerah Singaparna atau Tasikmalaya, bisa hubungin Umi karena saya insya Allah hari Senin berangkat haji. Ya, hari Senin ini mau di pesantren. Di sana ada yang kami punya, ada pesantren Cintawana, ada pesantren Qasul Muhajirin, juga ada masyarakat yang insya Allah siap panitia menyebarkan ke pelosok. Nah ini biar kami ya ke pelosok yang jauh, ya ke pelosok yang jauh. Insya Allah ada kawan-kawan pelosok, iya ke pelosok yang jauh bisa disalurkan. Insya Allah kalau misalnya ada yang mengatakan kambing berapa saya nggak tahu. Jadi kalau ada silahkan. Lihat kurban, iya kurban. Subhanallah, bunda-bunda. Qabil mempersembahkan kurban yang jelek, Habil memberikan kurban yang bagus. Yang diterima punya Habil. Kenapa? Karena Qabil mempersembahkan kurban yang jelek, bakhil, pelit. Kurban di sana kambing ada berapa harganya? Kambing hanya 1.800.000, mahal banget. Ada sih 1.200.000, cuma kurus banget. Itu aja dah. Astagfirullah. Jangan begitu. Untuk kurban ambil yang paling baik. Iya. Kalau yang kayak bakhil, ini siapa? Qabil. Yang pertama kali bakhil, Qabil. Yang pertama kali tobat, Adam. Tapi Adam taubat. Qabil bakhil. Selanjutnya punten. Setelah itu apa? Diterima punya Habil. Qabil nggak diterima. Hasadlah Qabil. Kenapa aku nggak diterima? Selanjutnya apa lagi? Ghadab, marah. Lagi marah itu dibunuhnya Habil oleh Qabil. Bisa dipahami nih? Punten. Ini dosa yang ada. Yang hasad pertama siapa? Sombong, bandel, subhanallah, bohong. Ini Toma, Adam, pelit, Qabil, marah, selesai. Ini yang membuat penyakit yang ada dalam obati. Apa obatnya yang 7 ini? Obat yang 7 ini adalah setelah haji kita lanjutkan, insya Allah. Iya, nggak cukup waktunya nih. Wah, ibu masih sanggup gak nih? Beneran? Saya sanggup ya. Hah? Iya, ada tahsin. Nanti kan ada tahsin Quran, subhanallah. Iya. Tapi saya simpel 2 menit karena ada pertanyaan yang harus saya jawab di sini. Iya. Pertanyaan yang sangat penting sekali berkaitan dengan head untuk Quran juga, ya, dan sini ada. Tapi saya bahas untuk sementara ini singkat. Hasad obatnya cinta, mahabbah. Sombong obatnya adalah tawadhu. Tama obatnya qanaah. Pelit obatnya sedekah. Lalaunan, oh iya sok. Hasad, iya. Hasad itu obatnya, tapi nggak enak bunda kalau nggak diterangin itu. Tapi nanti ibu ketemu yang akan datang, saya terangkan obatnya ya. Hanya sekarang untuk tahu saja. Oh ini, jadi begitu ketemu yang akan datang, bu, obat ini apa? Gitu ya. Obatnya, subhanallah. Hasad obatnya itu adalah mahabbah, cinta. Kok bisa sih cinta mengobati hasad? Nanti kalau diterangkan ibu baru ungut-ungutan. Sekarang belum. Ungut-ungutan tuh, oh begitu ya. Iya, lihat. Hasad itu adalah apa? Hasad itu adalah iri, obatnya cinta, mahabbah. Sombong obatnya tawadhu. Kenapa sih? Itu harus dipahami dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tawadhu. Toma itu rakus. Rakus itu obatnya itu qanaah. Apa sebetulnya harus qanaah itu? Ada hadis-hadis yang indah, bunda akan merenung ketika memaknai qanaah. Bakhil, sedekah. Belajar sedekah. Berat, sedekah itu berat, tapi harus belajar. Nggak ada orang pandai sedekah kecuali dia telah belajar. Kalau sudah belajar, merasakan nikmatnya. Kalau sudah merasakan nikmatnya, itu tidak akan pernah dihentikan. Terus. Semua kan dari belajar. Orang tahajud belajar, tahajud akhirnya nikmat, dia nggak ketinggalan tahajud. Iya kan? Selanjutnya, al-kadzib, bohong, ihsan. Obatnya itu ihsan. Ihsan itu selalu merasa diperhatikan.
selalu merasa diperhatikan. Itu adalah ihsan. Iya. Ghadab itu apa tadi? Marah. Obatnya ini subhanallah, punten, secara umumnya saja obatnya itu bisa dikatakan sabar, tapi lebih spesifik lagi. Ghadab ini obatnya, punten, tadi sabar, dalam kurung nanti saya sampaikan zikir. Iya. Subhanallah, zikir ini luar biasa. Zikir. Iya. Selanjutnya inad ataupun anid. Inad, ngeyel. Obatnya apa? Subhanallah, kalau ada orang ngeyel ini dan itu dan ini, bandel seperti tadi, punten, obatnya pun sama dengan ghadab. Apa? Zikir. Zikir pada Allah. Karena orang ngeyel itu kalau dalam mesin karatan, udah karatan itu. Kalau gembok udah karatan, bisa dibuka nggak tuh? Nggak bisa. Tapi ada 4 WD itu. Jadi nanti luntur, cek, bisa kebuka. Ada semprot-semprot, tahu kan? Yuk kita beli yuk. Iya, gimana Allah, biar tahu gitu. Set nanti karatannya keluar. Nah, itu seperti dizikir. Zikir. Karena apa? Karatan itu akan merusak tatanan apa? Gembok tadi. Punten, hati ini dengan tanpa zikir, iblis itu nempel, tapi begitu dengan zikir dibersihkan. Iblis paling tidak suka kepada orang yang selalu menyebutkan nama Allah. Sama, ghadab pun itu adalah kipas-kipasan iblis. Kalau sedang zikir pergi, tapi semuanya harus dengan sabar cara mengantisipasinya. Ini tentang obat yang ada. Masya Allah. Jadi hari ini kita sudah belajar sampai berapa ayat? Baru 2 ayat. Iya, subhanallah, nggak apa-apa, santai. Kita akan lanjutkan nanti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ingat, tidak berhak Anda untuk sombong. Karena apa? Karena semua tercipta daripada alaq. Iya, ini penyakit yang 7 dan obatnya sudah sampaikan. Seperti apa pengobatan, insyaallah sempat datang kita akan bahas. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid untuk sebuah pengajian? 1. Membaca Al-Quran. 2. Menyentuh Al-Quran baik yang ada terjemahan maupun tidak ada terjemahannya. Hadis atau dalilnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, untuk masuk ke dalam masjid untuk pengajian, jadi orang yang haid, saya sampaikan mumpung masih di sini pertama kali, haid ini adalah fitrah ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Haid ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau haji, saya hanya menyarankan kepada teman sahabat yang mau haji, nggak usah ditahan-tahan, biarkan aja. Kenapa? Fitrah, sesuatu yang kotor itu harus dikeluarkan. Ada beberapa kawan saya sedang haji, menjaga seperti itu, akhirnya sampai hari ini, dari 2000 berapa beliau haji, 2007 sampai sekarang sukses 2006 hajinya, sampai sekarang terganggu rahimnya. Ya, karena apa? Ya sudah jelas itu harus dikeluarkan, yang kotor itu harus dikeluarkan. Dan punten, bismillah, kalau orang lagi haji terus dipakai obat itu, obat ini, justru nanti nggak tenang, lagi sholat ada keluar berbes gitu ya. Ini head bukan. Jadi malah nggak tenang. Biarkan saja, keluarkan saja. Keluarkan. Tapi kan saya lagi haji. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siti Aisyah di Arafah lagi dalam keadaan haid. Haid ini tidak membatalkan pahala haji. Tidak. Dan tidak menggagalkan haji. Wukuf di Arafah boleh, lagi haid boleh. Maka dari itu saya hanya menyampaikan, subhanallah, melalui majlis yang indah ini, Rumil Al-Hilyah ini, saya sampaikan, ini hanya saya saja, terserah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendapat siapapun. Dan bunda pun itu hanya urusan bunda. Tapi coba bagi yang sudah merasakan haji, dan saya sarankan blongin aja, itu akan lebih nyaman dan nikmat. Makanya ketika mau haji dalam keadaan, diskusikan dengan beberapa ulama, beberapa kiai di sana pembimbingnya seperti apa. Saya nanti di Madinah ada di Obroy, kalau ada keluarga sahabat saya dalam keadaan umroh atau haji, bisa datang. Dari mulai tanggal 16, 8 hari di situ, saya ada di Obroy. Setiap sore saya ada di sana. Jadi bunda silakan datang ke sana kalau mau bertanya tentang masalah hukum-hukum yang ada. Saya datang di sana, siap. Ya, walaupun tidak perlu, saya kan nggak travelnya, nggak apa-apa, datang aja. Bismillah, setiap asar saya ada di sana. Iya, bilang aja saya kan dari Rumil, keluarga Rumil. Ya sudah, nanti datang, nggak apa-apa. Nanti penjaga di bawah juga sudah kasih tahu. Nanti dari itu, kan nanti ada teman-teman yang mau datang, datanglah. Sore pengajiannya, kalau masalah head tanya. Itu nama anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, darahnya saja. Kalau pribadinya tetap suci.
Lagi dalam haid bukan berarti kotor jiwanya, tidak. Bisa zikir, bisa apa, namun ada beberapa larangan. Nah, pendapat beberapa larangan ini berbeda pendapat para alim ulama. Pertama, masuk ke dalam masjid untuk sebuah pengajian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang kalau daripada pendapat Imam Syafi'i misalnya, karena mengatakan kalimatnya ada ayatnya itu dengan mengatakan bahwa Kimahami, kamu rumah masjid tuh illa abiris, iya illa abirin. Jadi tidak ada yang namanya abir itu apa? Berlalu di masjid. Iya, tidak berlalu ke masjid. Maka dengan menyebutkan, dilihat daripada ayat ini, sebaiknya yang haid menghormati masjid, di luar saja diam. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat imam yang lain tanpa mengurangi rahmat dan benar, kita harus menyimpan pendapat Imam Hanafi, Imam Hambali di atas kepala kita. Iya, dengan mengatakan, oh boleh, asal jangan sampai menetes darahnya itu. Maka tutup dengan rapi, masuklah di masjid dan duduklah di masjid. Iya, terserah. Saya membenarkan dua-duanya dengan mengatakan kata-katanya. Kenapa dulu itu tidak boleh berlalu? Karena takutnya menetes ke masjid. Ada yang mengatakan, enggak, dalam haid saya hanya menghormati masjid, berarti saya diam. Iya, di mana? Di luar masjid, monggo silahkan. Tapi kalau saya lebih enak di masjid, di luar aja kan, di luar juga kedengeran. Kedengeran. Tapi begitu di luar recok, rame, berarti saya harus masuk ke dalam, monggo. Kenapa? Begitu duduk di luar bahkan kurang apa? Kurang konsentrasi. Tapi kalau di rumil boleh nggak? Saya lagi hadir, boleh, ini bukan masjid, silakan. Tapi kan lagi taraweh, kalau Ramadan dipakai, bukan. Iya, ini rumah yang dipakai untuk majelis ta'lim. Saya dipahami bunda? Ini kalau dengan mata boleh, semuanya dalam masalah fikih harus saling menghormati. Dalam perjalanan fikih, awal-awal muqaddimah fikih, saya sampaikan apa arti fikih. Dulu mungkin, iya, pemahaman, iya. Jadi kalau misalnya ingin diulangi lagi dari awal, maksud saya dari makna fikih, boleh. Karena mungkin waktu itu banyak yang tidak dengar, ya, apa fikih yang makna sebenarnya. Jadi masuk dalam masjid untuk sebuah pengajian, saya hanya menyampaikan dua. Satu, yang mengatakan saya tidak masuk masjid karena ila abirin, ataupun mengatakan apa? Iya, kalau berlalu gitu ya. Di luar, kalau di luar mah boleh. Kalau di luar boleh, kalau di luar boleh. Cuman ini masuk ke masjidnya aja. Masuk ke masjidnya itu yang tidak boleh. Masuk ke masjid tidak boleh. Maka dengan menyebutkan kata-katanya, bolehkah kita seandainya la taqrabus salata wa sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junaha illa abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marad. Nah, ini punten di ayat, kalau tadi nanya surat An-Nisa ayat 43. Iya. Dengan mengatakan boleh kecuali hanya berlalu di masjid, ataupun ada yang mengatakan tidak ke masjidnya, illa abir, kecuali orang yang berlalu di masjid, tidak masuk ke dalamnya dan tidak berdiam. Bisa dipahami nih ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, saya tetap tidak akan saya tetap tidak akan masuk. Kenapa? Karena saya menghormati masjid. Boleh. Nah, kalau Imam Syafi'i lebih kepada tidak untuk menghormati masjid. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi kalau bunda, saya lagi haid, enggak, saya mau enggak ke masjid, kenapa? Saya mau di luar aja. Kenapa? Menghormati masjid, silahkan. Oh, saya mau masuk ke masjid. Kenapa? Karena begitu saya masuk masjid, saya bisa menjaga haid saya tidak netes. Silahkan. Bismillah. Iya. Yang kedua dengan mengatakan membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, kalau membaca Al-Quran, para alim ulama mengatakan tidak membaca Al-Quran, ya, kecuali dengan zikir-zikir saja. Tasbih, tahmid, takbir, boleh. Membaca Al-Quran dengan membaca begini, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagaimana kalau sudah hafalan? Kalau sudah hafalan bagaimana? Nah, kalau sesungguhnya mengatakan, kalau saya menghafal Al-Quran, boleh nggak ya? Untuk karena ada ujian, karena saya ingin menghafal Quran. Punten, para alim ulama dengan mengatakan, kalau untuk sistem belajar membaca Al-Quran, silahkan. Misalnya sekarang nih, lagi haid, ada tahsin, saya belajar Al-Quran, silahkan. Untuk belajar ini adalah satu hal yang wajib dilakukan. Belajar. Terus adalah dengan kalimatnya, tapi membaca Al-Quran boleh nggak ya? Karena saya mau belajar, silahkan. Belajar ketika belajar. Selanjutnya, menyentuh Al-Quran baik yang ada terjemahan maupun yang tidak ada terjemahan. Nah, ini dia pandainya nih, pertanyaannya. Kenapa? Orang yang sedang dalam keadaan haid berarti belajar menyentuh Al-Quran. Ya, menyentuh Al-Quran. Disitulah para ulama dengan mengatakan,
ringankan dengan membawa terjemahan yang ada. Walaupun kalau dilihat dulu dengan mata Rasulullah bilang bawa Quran terjemah nggak ada, karena dulu nggak ada Quran terjemah. Bisa dipahami bunda ya? Dulu nggak ada Quran terjemah. Jadi sampailah para ulama mengatakan boleh membawa, tapi yang lebih terjemahan lagi. Sebetulnya itu pendapat dari para alim ulama. Sebenarnya untuk baca, untuk belajar Quran, belajar ngaji, tahsin, belajar saja. Dapat pahala belajar, dapat. Iya, subhanallah. Lalu dengan mengatakan tapi saya nggak bawa terjemah, saya bawa Qurannya. Bismillah, karena untuk belajar. Untuk belajar itu luar biasa, indah sekali. Makanya dikatakan belajar. Lalu menyentuh, punten, la yamassu illal mutatahhirin. Nah ini dia ada ayatnya. Ada yang mengatakan saya nggak nyentuh Quran. Bagi yang tidak belajar, tidak menyentuh Quran. Hadisnya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Bersuci di sini tidak berada dalam keadaan hadas. Disitulah yang ada. Jadi kalau mengatakan boleh kok, saya mau belajar, silahkan. Mengatakan saya agar lebih menghormati Quran, saya buat terjemah aja, silahkan. Jadi dalam masalah fikih bunda, saling menghormati di dalam pendapat yang berbeda. Iya, oh iya, sekarang saya mau baca Quran untuk baca, tapi saya bukan taqarrub ya, tapi untuk belajar. Saya baca Qurannya yang tanpa terjemah, boleh. Saya terjemah aja, lebih kayaknya untuk menghormati lebih indah, silahkan. Saya dipahami bunda ya, untuk masalah orang yang health. Iya, jadi duduk di majelis taklim di masjid, monggo silahkan, asal jangan netes. Saya nggak mau di luar aja, kenapa? Karena saya menghormati masjid, silahkan. Selanjutnya yang kedua, saya membaca Al-Quran, kalau taqarrub tidak, zikir saja, tapi saya mau belajar, silahkan. Belajar saya pakai Quran apa terjemahan, monggo silahkan, karena niat utamanya adalah belajar. Bisa dipahami bunda? Alhamdulillah, ini tentang perkataannya yang ada di dalam tadi surah An-Nisa ayat 43. Lalu la yamassul mutatahhirin, surat apa? Nanti dicari. Iya, di surat-surat itu nanti Umi cariin. La yamassul mutatahhirin, tidak tersentuhnya orang Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci ataupun bersih. Dua. Pertanyaan kedua. Tadi dikatakan bahwa suratul Hadid ayat Suratul Waqiah ayat 79. Suratul Waqiah ayat 79. Silakan. Tadi dikatakan bahwa apa-apa adalah dari Allah. Bertanya jika saya istri memberikan sesuatu berupa kue, uang kepada keluarga atau orang lain, tapi mengatakan dari suami dengan saya kalau bisa bahasa Arab cepat. Dengan aku tanpa sepengetahuan suami, dengan apakah berdosa, apakah suami mendapatkan pahala atau apa saya berikan? Saya kayak anak TK bacanya, coba Mi, baca Mi. Iya. Suami nggak tahu. Oh iya. Iya. Oh paham begitu ya. Jadi udah paham nih. Jadi dengan mengatakan memberi apa saja, dia bilang ini dari suami, padahal suami tidak tahu. Iya, apakah suami dapat pahalanya? Pertama dengan mengatakan pertanyaan jika saya istri memberikan sesekali berupa kue atau uang kepada keluarga atau yang lain, tapi mengatakan dari suami. Ini dari suami, padahal bukan dari suami, bahkan suami tidak tahu. Suami dapat pahala nggak ya kira-kira ya? Dapat pahala nggak ya? Punten, saya bukan penitia pencatatan pahala, tapi iya, saya bukan penitiannya. Tapi yang jelas ketika melakukan hal itu, suami dapat pahala nggak ya? Suami dapat pahala, punten, dengan syarat. Subhanallah. Punten, ini makanya kalau mau ngasih kepada keluarga, alangkah baiknya dari suami bunda. Jadi begini, kalau ibu mau ngasih ke keluarga ibu, yang ngasih suami bagusnya. Kalau suami mau ngasih ke keluarganya, ibu yang ngasih, silang begini. Itu enak banget. Kalau begitu nanti bisa-bisa sembunyi-sembunyian. Hati-hati tuh ya. Tapi kalau dengan mengatakan, ini saya nggak tahu apakah ke keluarganya dia, apa kemana atau siapa. Ini dari suami saya. Begitu ya. Ini dari suami saya. Dapat pahala nggak ya? Kalau dia mengeluarkan dari kewajiban suami yang seharusnya dikeluarkan, dapat pahala. Atas kecerdasan istrinya. Bisa dipahami? Iya.
dengan mengatakan, nih suami gajinya segini ada zakatnya nih, dia malas ngeluarin zakat, saya potong zakatnya, tanpa diketahui potong zakatnya misalnya. Lalu akhirnya mengatakan, nih dari suami saya nih ngomongnya gini-gini, dapat. Kenapa? Itu kecerdasan istrinya, bisa dipahami ya. Tapi kalau mengatakan, oh dompetnya kebuka nih, ambil nih, misalnya ambil segala macam, ini dari suami, punten-punten, apakah dapat pahala hal seperti itu karena suaminya? Punten, walaupun itu merupakan satu kewajiban, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namun yang jelas, alangkah baiknya ketika mau melakukan itu kompaklah selalu. Kompaklah selalu. Kenapa? Urusan pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya memang itu kewajiban dari suami, tapi suami tidak mau melakukan, istri yang mengambil, insya Allah suami dapat pahala. Tapi kalau di luar itu, wallahu a'lam. Kenapa? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena ya bisa jadi mungkin suaminya sudah soleh sih, sudah baik. Cuma ya istrinya ngambil seperti itu, ya. Saya tidak tahu. Namun yang jelas, semua kebaikan yang dilakukan oleh istri, suami akan mendapatkannya. Bisa dipahami ya? Suami tahu atau tidak tahu? Ya begitu. Iya. Tapi kebaikan itulah yang harus kita benar-benar hanya ibu yang tahu. Saya ulangi lagi, kalau kebaikan itu, harta itu memang haknya milik orang lain, dan suami yang agak susah, agak seset mau mengeluarkannya, seset itu agak perd itu agak cap jahe mau mengeluarkannya, lalu ibu ambil, kebaikan ibu dapat kepada suami. Tapi memang kalau sudah baik seperti itu, insya Allah ketika dipinta suami akan kasih. Lalu dengan mengatakan apakah dikasih suami dapat pahala? Insya Allah dapat pahala apapun yang telah ibu lakukan kebaikan bunda kepada orang lain. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Ada satu lagi dengan mengatakan Bismillah, ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa seorang wanita yang memakai pakaian panjang hingga lantai, geseran pakaian yang terkena najis akan hilang oleh geseran pakaian yang berikutnya? Kalau tidak ada hadisnya, jadi bagaimana sebaiknya wanita berpakaian, terutama yang menggunakan pakaian panjang-panjang yang panjang banget gitu ya, sampai menyapu-nyapu? Kan ada begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Begini, iya, bunda dalam kehidupan selalu husnudzon. Saya jujur terima kasih dari pertanyaan ini. Ada beberapa ibu juga yang bertanya kepada saya, dan saya sudah mencoba mencari hadisnya, dan sampai dengan hari ini mungkin karena keterbatasan membaca segala macam, dengan mengatakan bahwa sapuan yang kedua menghilangkan najis, sapuan yang kedua menghilangkan najis. Tapi kalau kelihatan najisnya, masa iya? Demikian ya, seperti itu. Maka dengan menyebutkan, saya pun pernah membacanya. Insya Allah ini merupakan PR buat saya pribadi. Namun yang jelas saya berikan kesempatan ataupun gambaran. Begini bunda, kalau seandainya tempatnya kering dan bersih dan husnudzon dengan yang ada, jalan, nggak apa-apa. Ya, tapi pun jangan sampai menyapunya itu banget menyapu, menyapu ya. Maka yang paling aman ada kaos kakinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bunda gunakan kaos kaki. Ya, minimal tutup ya. Lalu selanjutnya ada kaos kakinya tertutup dengan rapi, tidak terlihat apa? Kaki. Adapun nanti sholat, kaos kaki bisa diganti dengan kaos kaki yang bersih. Itu solusi yang ada. Tapi kalau di Mekah sukanya ibu kan lihat panjang-panjang kan? Sampai kalau saya lagi di tangga itu atau lagi jalan melihat ibu-ibu, saya bisa setengah meter saya berhenti. Kenapa? Takut keinjak. Setengah meter saya berhenti. Karena nggak pernah beberapa kali ngeliat keinjak, aduh ngeri. Maka punten, kok di Mekah bisa begitu? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Panas di Mekah, suasana rata-rata panas. Selanjutnya kering, dan yang namanya udara dan juga pasir itu dapat membersihkan daripada najis bunda. Maka dengan seperti itu sangat memungkinkan terjadi. Maka pendapat ulama fikih bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau di sini, macam-macam di mana-mana. La haula wala quwata illa billah, ada ayam, kucing segala macam. Begitu masuk sini, bau dari mana ya? Bau dari mana? Waduh, lihat di bajunya. Maka punten. Nah, terus pertama itu, kedua, di Arab ini punten, ya, di salah satu bersihnya demikian. Yang kedua, mereka itu punya baju yang khusus untuk di luar. Iya bunda. Jadi mereka abaya namanya. Jadi abaya diambil, taruh, jadi jalan. Nanti begitu taruh lagi. Jadi baju itu hanya untuk pakaian luar saja. Tapi begitu masuk, dibuka, sudah ada baju yang tidak terlalu panjang, ya. Dan itu yang digunakan untuk sholatnya.
Bisa dipahami Bunda ya? Jadi itu namanya abaya. Abaya. Jadi kalau dengan mengatakan bagusnya seperti apa? Seperti tetap ke sini, tapi dengan mengatakan kata-katanya demikian. Iya, di sini ada hadis. Syaratu bihadzi tarjama ila anna umumul hadis allati saqaha qabla anna sighati syumul. Punten, saya sampaikan Malik an Abi Bakr Nafi. Saya sampaikan dulu punten. Sabar sebentar. La yanzurullah ila man jarra thawbah. Ini buat laki-laki, ya. Fal mar'atu ya Rasulullah kaifa tasna? Fi riwayati Ayyub al-Madhkur fa kaifa tasna nisa dengan matan biduyulihinna qala tarkhihi shibran fa umumul wa'id maksus bi ghairi nisa. Punten. Nah, di sini ternyata ada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih jelas, ya. Dengan mengatakan kalau laki-laki ini di atas mata kaki. Di sini. Tapi kalau perempuan dari atas mata kaki ini bawah 1 jengkal. Iya, shibran 1 jengkal. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Malik. Iya. Bagaimana? Dari kalau laki-laki di sini nih, nah kalau laki-laki nih pas saya segini nih kira-kira nih sarungnya demikian, ya. Jadi kalau sarung pun jangan di bawah begini, ya. Jadi sarung pun begini. Jadi sunnahnya laki-laki mata kaki itu terlihat. Mau pakai kain sarung, pakai celana demikian, iya. Ibu tahu kenapa rahasianya pakai sarung? Enggak tahu kan rahasianya kan kenapa? Subhanallah, iya. Iya, iya bukan. Jadi pakai sarung, subhanallah. Jadi gini, ya pakai sarung karena orang Indonesia aja, subhanallah. Jadi ini di sini, kira-kira di sini 1 jengkal ke bawah, shibron. Jadi 1 jengkal ke bawah, iya. Jalan seperti itu. Jadi tidak terlalu sampai mau keinjak sama yang di belakang, shibron. Lalu dengan mata ini bagaimana kotorannya? Ya Bunda, sah ketika ibu jalan. Ibu harus lihat juga ke bawah. Begitu melihat ada kotoran, kan bisa nggak najis. Subhanallah. Kayak anak-anak. Lihat, sebelah sini. Ibu sekarang saya tanya, mungkin nggak di depan ada kotoran, terus ibu sapu dengan baju, mungkin nggak? Nah, itulah yang membuat membersihkannya. Lihat daripada hadis tadi, subhanallah, bisa diulang, iya. Dengan hadis yang ada dengan menyatakan subhanallah, iya. Ini enak nih. Jadi kalau saya lagi jauh-jauh dengan mengatakan lagi dimanapun, ketika ada peristiwa, Mi, cariin hadis ini. Cariin ayat ini karena kalau dia belajar di Ummul Qura begitu tuh, saya suruh belajar dia tuh buat begini. Iya, dengan mengatakan baca hadisnya segala macam dengan mengatakan lihat qalat Ummu Salamah dikatakan yankashifu birraf'i intifa'i syartin nasb wa huwa qasdu jaza bima ba'da idza anha wa li Ayyub in tashafa qadamna qala fadhiraha tarkhid tarzid alai idza bihsul ya in yakshafa wa hasiluha li hasibi istijabi wa qudratis shibran wa halu jawazu bi qadri dhira. Subhanallah, iya. Dengan jelas panjangkan 1 jengkal dari ini mata kaki atas, bukan dari mata kakinya ya. Jadi kalau mau ngukur bukan dari sini tapi dari panjangnya gini untuk perempuan. Tapi kalau tempatnya becek segala macam, ada hal yang terindah dalam fuqahanya sesungguhnya dengan menyebutkan apa? Lihat, kalau fuqahanya tetap begini pas sekali ya, tapi dengan menggunakan kaos kaki. Menggunakan kaos kaki. Tapi kalau situasinya, karena fikih itu harus berkaitan dengan apa? Fikih ini akan berkaitan dengan apa? Fikih ini akan berkaitan dengan situasi, iya. Fikih ini akan berkaitan dengan situasi. Lalu dengan mengatakan kata-kata yang lain, beberapa madhabnya dengan menyebutkan qala shibron qalat idzan kasafanha qala fadhiraha la tazilu. Bahkan ada satu madhab lagi dengan matan dhira itu segini panjangnya. Tapi itu pun situasinya. Kalau di Mekah memang kering gitu, Mas, asik-asik aja. Coba kalau di sini mau ke lapangan aja udah subhanallah begitu, subhanallah. Di Mekah semuanya menyapunya kering. Bisa dipahami ya? Punten, ini masalah fikih akan berkaitan dengan lingkungan, akan berkaitan dengan situasi. Sampai hari ini ada nggak yang bertanya kalau umroh haji perlu muhrim nggak? Kan bertanya kan? Nggak bisa dijawab sekarang. Subhanallah. Karena panjang juga hadisnya demikian. Persis seperti ini ketika dengan mengatakan yang penting Bunda tidak terlihat auratnya. Panjang 1 jengkal, panjang dhira, tidak terlihat auratnya. Sekarang di Indonesia dengan becek gaya seperti ini bisa dengan gunakan apa? Kaos kaki agak jadi tidak terlalu tinggi juga, iya, tapi di bawah mata kaki misalnya, terus pakai kaos kaki jalan.
Bisa dipahami Bunda ya? Iya. Dengan mengatakan kata-kata misalnya di Saudi Arabia haram perempuan nyetir. Di sini tidak. Kenapa? Banyak mudaratnya di sana. Iya, banyak mudaratnya. Di sini Masya Allah aman-aman saja. Jadi dengan masalah hukum fikih seperti ini, sekali lagi terima kasih. Hadisnya sudah dijumpai dengan mengatakan kalau laki-laki di atas mata kaki, perempuan tambah 1 jengkal daripada atas mata kaki. Itu pun ketika suasana dalam keadaan memungkinkan, tidak becek, bersih, segala macam, silahkan. Tapi kalau situasi sangat memungkinkan, dinaikin sedikit lalu kasih kaos kaki. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah ada manfaatnya. Ini tadi jadiin tempat tisu malah apa tadi tulisannya? Oh iya. Subhanallah. Terima kasih kepada ibu yang sudah ikut dalam majelis Abnai yang kemarin. Alhamdulillah. Sekarang ini kelas untuk yang lain sudah penuh, hanya tinggal kelas Fata. Kelas anak-anak sudah penuh punten. Jadi begitu di broadcast harus cepat daftar. Karena kita hanya 50 orang saja untuk anak-anak itu. Insya Allah Abnai tanggal 21. Iya. Jadi nanti tema apa nih temanya My Supermam? Iya. My Supermam. Ini Fata dan Sigar. Iya. Atfal dan Sigar. Atfal dan Sigar itu adalah My Supermam. Selanjutnya penyedap penyedap maha canggih dalam tubuh manusia. Penyadap saya bilang ini. Penyadap maha canggih dalam tubuh manusia. Ini Kibar dan Fata. Dan ini kalau Atfal dan Sigar sudah penuh. Punten ya. Oh, sudah penuh. Oh, tinggal Fata yang belum. Ya, jadi Atfal, Sigar, Kibar sudah penuh. Hanya tinggal Fata yang belum. Ustadz yang akan mengisi adalah Ustadz Arman Rahman yang akan mengisinya. Selanjutnya bintang tamunya untuk anak-anak khususnya, untuk Fata khususnya. Untuk Fata ini Mbak Dita. Mbak Dita ini yang di Gen FM itu salah satu teman majelis kita. Pernah kesini juga mungkin. Itu adalah kalau di Gen FM itu ada Dita itu ya. Jadi kalau saya di Gen FM itu ada Mbak Dita yang mendampingi ketika pertanyaan-pertanyaan di dalam masalah hukum fikih segala macam. Beliau kita undang untuk hadir di Fata. Bagaimana caranya untuk menyampaikan dia ada hal-hal yang penting. Jadi punten tanggal 21 September. Iya. Ininya tetap di Salman Al Farisi. Sudah penuh untuk Atfal, Sigar, Kibar, hanya tinggal Fata. Fata itu SMA sama kuliah. SMA sama kuliah. Ibu kalau masuk kuliah, masuklah di situ. Iya. Silahkan kalau masih kuliah. Tapi boleh ibu-ibu juga hadir nanti. Di atas sudah disiapkan tempatnya. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, mohon doa. Insya Allah tanggal 15 September akan melaksanakan ibadah haji. Dan ya doa semuanya yang belum melaksanakan ibadah haji semoga bisa melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.